Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Kami yang terhormat Bapak Kadif Propam, dan di depan kita juga ada Bapak Kapolresta Tangerang dan adik kita Saudara Faris yang memang dalam konteksnya mengikuti rangkaian persidangan hari ini. Perkenankan kami pada malam ini menyampaikan informasi publik tentang persidangan internal terhadap Saudara Brigadir NP. Yang pertama perlu kami tegaskan kembali bahwa sesuai dengan perintah Bapak Kapolda Banten, beliau meminta agar tercapai percepatan atau akselerasi proses penegakan hukum terhadap oknum Brigadir NP. Maka Bitpropam Polda Banten bergerak cepat untuk bisa menyelesaikan pemberkasan terhadap Brigadir NP. Kita sudah sampaikan di dalam pemberkasan juga menggunakan pasal berlapis kepada terduga pelanggar sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri. Kemudian perlu juga kami informasikan bahwa setelah menyelaraskan waktu dengan adik kita Faris, beliau akhirnya bisa dimintai keterangan pada tanggal 19 Oktober, tepatnya pada hari Selasa. Dan setelah dimintai keterangan sebagai syarat formal dalam sebuah pemberkasan, Bitpropam Polda Banten bahkan dalam waktu singkat telah menyempurnakan berkas perkara untuk segera dapat berlangsungnya sidang. Jadi hanya 1 kali 24 jam pasca pemeriksaan adik kita Faris, Bitpropam telah merampungkan berkas perkara sehingga layak untuk disidangkan. Dan kami informasikan kepada masyarakat bahwa sore ini sekitar pukul 15.00 Kamis tanggal 21 Oktober, Polda Banten dan Polresta Tangerang telah melakukan persidangan terhadap Saudara NP yang secara langsung disupervisi, sekali lagi disupervisi oleh Divisi Propam Mabes Polri. Ini merupakan kesungguhan bahwa Mabes Polri pun meyakinkan persidangan terhadap Saudara NP bisa cepat dan objektif, transparan. Beliau dari Divisi Propam juga hadir. Kemudian yang keempat kami sampaikan, dengan konsen fokus yang tinggi terhadap perkara ini, bahkan Kapolresta Tangerang selaku atasan hukum yang berwenang penuh, saya garis bawahi, atasan hukum yang berwenang penuh memimpin jalannya persidangan. Karena putusan yang diberikan terhadap oknum NP di dalam PP tersebut dikualifikasikan sebagai putusan dengan sanksi yang paling berat. Saya garis bawahi, atasan hukum yang berwenang penuh memimpin jalannya persidangan karena putusan yang diberikan kepada Saudara NP adalah sanksi yang terberat di dalam PP tersebut. Kemudian kami juga membuka ruang kepada adik Faris dan 3 teman dari adik Faris untuk mengikuti jalannya persidangan dari awal sampai dengan putusan. Karena kami menyampaikan sebagai kebijakan dari pimpinan sidang ketika itu untuk secara transparan memberikan kesempatan kepada adik Faris dan teman-teman mengikuti jalannya persidangan. Di dalam persidangan, penuntut pada persidangan membacakan dan menyampaikan fakta-fakta yang memberatkan terhadap Saudara NP, seperti
bahwa perilaku NP sebagaimana yang dilakukan pada Rabu adalah tindakan eksesif. Kemudian di luar dari prosedur, tidak mengindahkan perintah atasan dan menimbulkan korban. Yang terakhir, tindakan NP bahkan dapat menjatuhkan nama baik Polri. Ini disampaikan oleh penuntut yang diwakili oleh Kasih Propam Polresta Tangerang. Dalam persidangan juga, pendamping saudara NP menyampaikan beberapa hal yang seperti bahwa NP betul saat itu langsung mengakui dan menyesali perbuatannya. Secara langsung pada hari H juga meminta maaf kepada saudara Faris. Dalam masa dinas, NP berada pada posisi 12 tahun pengabdian dan aktif dalam pengungkapan kasus-kasus konvensional crime, street crime, bahkan pembunuhan. Selama 12 tahun berdinas, tidak ada catatan terhadap putusan hukuman, baik kode etik, disiplin, apalagi dalam kasus-kasus pidana. Saudara NP mulai dari awal, bahkan ketika dilakukan penahanan, sampai sekarang pun masih dalam prosesi penahanan, berada dalam kondisi yang kooperatif. Kooperatif tidak hanya kepada kita, tetapi juga kepada pihak-pihak yang melakukan pemeriksaan. Ini yang kami sampaikan dari fakta-fakta persidangan berjalan sekitar 2 jam. Maka pada bagian akhir, pimpinan sidang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro membacakan putusan sidang, yaitu pertama, terhadap saudara NP telah dengan sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran aturan disiplin anggota Polri. Dia benar secara fakta melakukan pelanggaran aturan disiplin. Kemudian, sesuai dengan yang kami sampaikan di atas, NP diberikan sanksi terberat secara berlapis. Ini adalah akibat dari pemasangan persangkaan yang juga berlapis terhadap terduga pelanggar. Apa saja? Mulai dari penahanan di tempat khusus selama 21 hari. Jadi dilanjutkan penahanan yang bersangkutan sejak putusan ini ke 21 hari ke depan. Dia berada dalam tahanan tempat khusus Propam Polda Banten. Kemudian terhadap NP bahkan telah dimutasikan bersifat demosi. Demosi terbalik dengan promosi. Yang bersangkutan didemosikan sebagai Bintara Polresta Tangerang. Ibaratnya Bintara yang dalam masa menjalani hukuman tidak diberikan penugasan dan kewenangan apapun. Tidak cukup dengan itu, bahkan terhadap saudara NP diberikan teguran tertulis yang secara administrasi akan mengakibatkan NP tertunda dalam proses kenaikan pangkatnya, bahkan menjadi kendala dalam mengikuti pendidikan lanjutan di kepolisian. Putusan ini kami informasikan kepada publik adalah representasi ketegasan pimpinan kami, Bapak Kapolda Banten, dalam menindaklanjuti pelanggaran anggota secara cepat, efektif, transparan, dan berkeadilan. Ini yang kami perlu tegaskan. Hasil dari persidangan terhadap saudara NP oleh Propam Polda Banten dan Polresta Tangerang. Sebelum kita tanya jawab, kami memberikan kesempatan kepada saudara Faris untuk bisa menyampaikan apa yang dialami dalam persidangan dan jalannya persidangan itu sendiri. Kami persilakan kepada Adik Faris.
Baik, terima kasih Pak. Tentu mengenai jalannya persidangan pada hari ini, saya sebagai korban sangat bersyukur atas tindakan dari kepolisian yang telah bersifat responsif, tegas, efektif, dan juga cepat dalam menyelesaikan proses yang memang sedang saya alami. Saya berharap insiden yang saya alami menjadi insiden terakhir yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap semua pengunjuk rasa baik di daerah Banten maupun di seluruh Indonesia. Mungkin cukup. Baik, terima kasih ya Faris. Dua hal yang sudah disampaikan dan kami pikir ini sudah sangat gamblang sebagai satu wujud keterbukaan kami kepada teman-teman, kepada publik melalui teman-teman media. Kami persilakan, mungkin ada pertanyaan, enggak? Yandi dari liputan.com. Demosi ini pengertiannya perpindahan dari Reskrim menjadi Bintara di Polresta Tangerang atau juga ada penurunan pangkat? Itu aja sih Bang, terima kasih. Baik. Untuk memperjelas saja. Terima kasih Yandi. Kami informasikan di dalam pembinaan karir terhadap personil Polri, mutasi itu ada yang bersifat promosi ketika memang ada apresiasi atas keberhasilan personil. Maka kebalikan dari itu, ada yang bersifat demosi atas pelanggaran-pelanggaran yang berkekuatan hukum, putusan atau sanksi diberikan kepada dia. Terhadap saudara Faris, demosi bersifat menonaktifkan dia dari jabatannya dia sebagai Bintara Satuan Reskrim, sehingga bersamaan dengan itu fungsinya dia sebagai personil Polresta Tangerang tidak lagi diberikan kewenangan atas penyelidikan dan penyidikan. Untuk penurunan pangkat tidak disebut dalam putusan, tetapi sanksi teguran tertulis akan secara otomatis menjadi kendala besar bagi yang bersangkutan untuk prosesi kenaikan pangkatnya pada jenjang lain. Selain itu juga akan menjadi kendala bagi yang bersangkutan untuk melanjutkan pendidikan internal kepolisian. Ini mungkin sudah sangat berat bagi personil Polri. Boleh nanti ditanyakan kepada temannya, saudaranya yang juga anggota Polri. Ini adalah wujud concern, fokusnya Bapak Kapolda kepada putusan terhadap saudara NP. Mungkin satu lagi, kami layani, silakan. Izin Pak, Fahmi dari Radar Banten mau tanya, kalau proses sidang tadi apa proses kode etik atau proses disiplin ya sidang? Terus Baik. kemudian ini kan ada pertanyaan juga untuk saudara Faris ya. Ada yang mungkin yang mendesak untuk Faris memproses laporan aduan pidananya biar diproses secara KUHP. Apakah ada rencana ke sana untuk saudara Faris? Sekian, terima kasih. Langsung kami jawab. Untuk yang pertama, sesuai dengan persangkaannya, maka putusan terhadap saudara NP adalah pelanggaran dalam sidang disiplin berdasarkan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2003. Sebutannya di situ judulnya adalah peraturan disiplin anggota Polri. Kepada Di Faris, monggo dijawab pertanyaan dari Fahmi. Ya, Ya. apakah itu nanti ada niatan untuk melakukan laporan untuk tindak pidananya apa sudah cukup untuk hukuman sidang disiplin? Mengenai laporan tindak pidana itu masih kami bicarakan antara saya dengan pendamping hukum saya. Baik, cukup ya teman-teman. Mohon maaf, saya ingin menambahkan. Ya, boleh. Untuk masalah tadi, laporan pidana itu masih kami bicarakan antara saya dengan pendamping hukum saya. Karena untuk saat ini, fokus saya pun masih terhadap proses pemulihan secara menyeluruh, secara sembuh total. Artinya menyeluruh secara fisikis atau ada penyakit lain? Secara menyeluruh. Intinya secara kesehatan yang saya alami pasca insiden kemarin. Oke, siap. Baik, cukup. Dan kita juga berdoa saudara Faris akan menghadapi sidang skripsi S1-nya. Jadi semoga berhasil dan ini adalah bentuk kesungguhan kami. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media sekalian
Kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama, di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini.